Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 6 subtema 1 pada pembelajaran keempat halaman 38. Hentikan membuang sampah ke sungai. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Kemudian ayo mengamati halaman 39. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Kemudian, ayo membaca, silahkan adik-adik membaca artikel yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya, halaman 39 sampai halaman 40. Setelah selesai membaca artikel tersebut, kita akan menjawab pertanyaan pada halaman 40. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Mengapa? Jawab, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Nomor 2. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang sering terjadi di sekitarmu. Jawab, beberapa contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitar, yaitu petani yang mengolah ladangnya, nelayan menangkap ikan di laut, dan orang-orang yang menebangi hutan. Kemudian nomor 3 pada halaman 41. Sebutkan dan jelaskanlah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jawab, beberapa interaksi manusia dengan lingkungannya yang merugikan antara lain membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Nomor 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Jawab, akibat negatif interaksi manusia terhadap lingkungannya adalah banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai, dan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Selanjutnya, ayo menulis halaman 41. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pemahamanmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Mari bersama-sama kita menjawab diagram halaman 41. Judul bacaan:
pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Paragraf 1, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya manusia, hidup, dan lingkungan alam. Paragraf kedua, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Sedangkan kata kuncinya yaitu interaksi manusia dan alam. Kemudian pada paragraf ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan bencana. Dan kata kuncinya yaitu interaksi lingkungan dan bencana. Selanjutnya pada halaman 42, setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Tuliskanlah penjelasanmu di bawah ini dengan menggunakan kata-kata baku yang tepat. Di sini kakak akan mencoba menjawab untuk mengisi kolom halaman 42 bagian atas. Jawab, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi tidak semua interaksi atau hubungan manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kemudian pada ayo mengamati halaman 42, perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Gunakan tabel berikut untuk membantumu. Di sini kakak akan membantu mencoba memberikan jawabannya. Bentuk kegiatan interaksi pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi adalah penggunaan pupuk buatan berlebihan merusak tanah, sedangkan usaha untuk memperbaikinya yaitu menggunakan pupuk alam dari kotoran hewan. 2. Bentuk kegiatan interaksi perkebunan. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu penggunaan pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan, dan usaha untuk memperbaiki yaitu penggunaan musuh alami hama tanaman. Kemudian bentuk kegiatan interaksi yang ketiga yaitu peternakan. Pengaruh negatif yang terjadi, pembuangan limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak enak yang menyengat, dan usaha untuk memperbaiki yaitu limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi, dan media berbagai tujuan. Kemudian bentuk interaksi yang keempat, perikanan. Pengaruh negatif yang terjadi yaitu limbah sisa pengolahan ikan menimbulkan pencemaran lingkungan, sedangkan usaha untuk memperbaiki diantaranya tepung dan silase ikan dari limbah daging, tulang, insang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk dan pakan ternak atau ikan. Kemudian pada halaman 43, perlihatkanlah hasil pengamatanmu kepada teman dalam kelompokmu. Presentasikanlah hasil temuanmu di dalam kelompok. Jawablah pertanyaan yang diberikan temanmu terhadap hasil presentasimu. Berikan juga tanggapan atau pekerjaan temanmu yang lain. Kemudian tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memelihara lingkungan alam adalah kewajiban kita bersama. Pada ayo membaca halaman 44, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 45, sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak.
Bersama dengan teman sebangkumu, gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Di sini kakak akan mencoba mengisi tabel halaman 45. Hakmu sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran, dan memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kemudian kewajibanmu sebagai siswa di sekolah yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, dan memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian hakmu sebagai anak di rumah diantaranya hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak mendapatkan kesehatan. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah diantaranya membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan membereskan kamarnya. Berikutnya halaman 46. Presentasikanlah hasil diskusimu di dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 orang. Buatlah beberapa pertanyaan tentang presentasi yang dibuat teman-teman di dalam kelompokmu. Catatlah beberapa hal yang kamu anggap penting, lalu buatlah kesimpulan tentang makna kewajiban dari hasil diskusimu. Di sini kakak akan membantu membuat kesimpulan. Kesimpulanku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang sehingga keharmonisan hidup akan terjaga. Berikutnya pada ayo renungkan. Silakan adik-adik melakukan refleksi diri dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja hal menarik yang kamu pelajari pada kegiatan pembelajaran ini? Hal menarik yang aku pelajari dari kegiatan pembelajaran ini yaitu menentukan hak dan kewajiban sebagai siswa. 2. Sebutkanlah beberapa hal dari kegiatan belajar hari ini yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Beberapa hal dari kegiatan belajar hari ini yang ingin saya ketahui lebih lanjut diantaranya hak dan kewajiban siswa serta peraturan sekolah yang harus dilaksanakan. Dan nomor 3, apa sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hakmu sebagai seorang siswa di sekolah? Jawab, menjaga sarana pendidikan dan menaati peraturan sekolah. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.